Sebelumnya kita juga melihat bagaimana kehadiran dari Mas Didit yang merupakan putra dari Pak Prabowo Subianto. Ini juga peran keluarga begitu penting. Atau Bang Habibur Rahman mungkin bisa bercerita bagaimana kedekatan dari Mas Didit dengan Pak Prabowo. Kalau kita bisa lihat bersama adalah pada malam hari ini. Karena malam-malam sebelumnya atau hari-hari sebelumnya, momen-momen sebelumnya, masyarakat mungkin belum melihat secara pasti ataupun juga cara melihat bagaimana kedekatan dari ayah dan anak ini, Bang Habib. Ya, sebenarnya sangat dekat ya. Mas Didit juga kan kalau di Indonesia tinggalnya di Hambalang ya, dengan Pak Prabowo. Jadi dalam kesehariannya ya Pak Prabowo beraktivitas, Mas Didit juga sering ikut. Cuma memang Mas Didit kan orang yang sangat low profile. Beliau tidak ingin sering terlihat ya di di acara-acara yang resmi, tapi dalam keseharian memang beliau selalu memberikan support kepada Pak Prabowo. Ya, dukungan penuh diberikan termasuk hari ini. Nah, ini kalau Anda sudah bisa melihat kemeja yang digunakan nih kemeja oleh Bang biru Habib. Muda. Itu dia, biru muda. Kenapa sih Bang biru muda ini banyak yang bertanya juga? Saya agak miss juga sebentar ya. Waktu kemarin tiba-tiba biru muda ya. Ini ya, cuma memang pernah disampaikan ya, biru muda ini kan ada 2 partai berwarna biru di di koalisi ya, ada 3 bahkan, ada Demokrat ya, ada PAN, ada Partai Gelora ya. Jadi sebagai bentuk juga mensupport rekan-rekan tersebut, kita memakai uniform yang warnanya mendekati partai mereka, tapi supaya tidak terlalu identik kita pilih yang agak muda, jadi mendekati putih. Kalau Gerindra kan putih, betul. Antara biru-biru putih ya, dan teman-teman Partai Golkar ya. Tetap kuning Bang Doli, tetap kuning. Tapi tidak keberatan ya. Bahkan kalau saya lihat Pak Nusron Wahid itu biru mudanya kantong 4, kayak bajunya Pak Prabowo gitu kan, khas banget gitu kan. Ya, jadi kemudian ini juga biru muda ini warna yang paling gampang dicari ya. Coba Anda cek di toko baju apapun ya, warna ini pasti ada ya, dan ya tidak mudah kotor, enak dipakai di lapangan karena kan memang instruksi dari Pak Prabowo kepada segenap mesin partai terdiri dari partai politik maupun relawan untuk turun langsung ke akar rumput. Kita masuk ke kampung-kampung, ke gang-gang ya, ke pedesaan, ke dusun, ke pabrik untuk meyakinkan rakyat, mengambil hati rakyat. Baik. Ya, jadi pakai baju yang begini nyaman sekali. Saya sendiri ya Mbak Putri, sehari mungkin saya bertemu sekitar 2.000, mengetuk sekitar 2.000 rumah. Ya, setiap hari di Jakarta Timur ini. Saya pakai kemeja ini nyaman sekali. Kenapa? Karena ketika kena sinar matahari dan lain sebagainya tetap enak gitu loh, terasa nyaman di badan ya. Juga ketika berkeringat lekas kering ya, hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi baju ya, kemeja yang warnanya memang paling gampang dicari dan paling banyak gitu ya. Ya, ini sepertinya juga rombongan dari Prabowo Gibran atau Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka sudah hampir tiba di gedung KPU. Kita lihat bagaimana suasana di dalam bus listrik ini. Ada alasan juga kenapa menggunakan bus listrik ini? Ini bus listrik nih kita kemarin diskusi pakai apa? Ya karena kan kita ini eranya bagaimana kita mendorong green energi, ya energi hijau. Kita tahu di tingkatan global sudah sangat memprihatinkan ya yang namanya kerusakan lingkungan, polusi dan lain sebagainya. Jadi pasangan Prabowo Gibran punya komitmen ya untuk bagaimana melindungi lingkungan ya, menjaga lingkungan yang hijau ya. Salah satunya soal kebijakan green energy ini ya, bus listrik. Kedepannya kita juga akan mendorong bagaimana energi ya listrik ya ini yang untuk bisa ada di Indonesia dengan konsep hilirisasi. Ya, jadi jangan hanya nikel kita di luar jual keluar, tapi bisa dimanfaatkan di sini untuk baterai bus listrik yang akan kita
asalkan di Indonesia. Baik, Bang Habib. Kita akan dengarkan cerita lebih lanjut dari Bang Habib mengenai side story bagaimana cerita-cerita di balik keberangkatan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran menuju gedung KPU. Tapi kita juga akan lihat, kita tengok perjalanan dari pasangan lainnya. Pasangan Amin, kita lihat bagaimana Pak Anies Baswedan juga bersama Gus Muhaimin Iskandar. Kemudian juga Anda bisa lihat suasana terkini di luar gedung KPU Jakarta yang tentunya sudah siap untuk bisa menyambut kehadiran dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini. Dari Pak Anies dan juga Gus Muhaimin ini tadi juga sempat menyapa para pendukung yang ada juga di sisi kanan dan sisi kiri, memberikan semangat tentunya kepada pasangan Amin ini. Demikian juga pasangan dari Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka yang sepanjang jalan juga bisa melihat kehadiran para pendukungnya, walaupun tadi Bang Habib sudah bercerita bahwa dari pihak pasangan Capres-Cawapres ini sudah meminta para pendukungnya, para relawan untuk bisa melihat proses pengundian nomor urut dari rumah masing-masing sehingga juga tidak mengganggu keamanan ataupun juga tidak mengganggu jalannya lalu lintas. Tapi yang namanya para relawan bahkan juga kami dapatkan informasi berkumpul di Tugu Proklamasi. Walaupun tidak bisa mengantar sampai KPU, tapi sepertinya mengerahkan kekuatan semaksimal mungkin, Bang Habibur Rahman. Nah ini dia Bang Habib, kita lihat sepertinya sudah tiba. Sampai, udah dekat KPU tuh depan, udah Imam Bonjol itu. Nah ya, keberangkatan dari pasangan Gibran dan juga Pak Prabowo ini dari Jalan Tukuci di Tiro. Dan tadi Pak Prabowo tiba di tempat berkumpulnya ini, Jalan Tukuci di Tiro pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Mas Gibran datang lebih dulu begitu Bang Habib, kemudian menyambut kehadiran dari Pak Prabowo. Betul. Ini kita lihat berupaya untuk masuk dan juga saat lagi kita akan segera melihat bagaimana rombongan dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran akan turun dan masuk ke gedung KPU. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ataupun juga Mas Gibran pada saat sebelum keberangkatan, mungkin Bang Habib juga sempat mendapatkan pesan atau mungkin sempat bertemu tadi? Ya tadi sejak semalam kita rapat, Pak Prabowo menitipkan pesan bahwa ini proses harus berlangsung tertib ya, karena kita tahu ini kan space-nya kecil sekali, depan KPU itu ada cuma 2 jalan. Betul. Ya yang sempit. Jadi kalau Anda bayangkan kalau masing-masing tim saja dialokasikan 200 orang itu rasa-rasanya sudah penuh karena wartawan kemudian aparat keamanan sudah banyak di sana gitu. Jadi agak harus ekstra kerja keras Mbak ya kita menjaga ketertiban karena tahu sendiri kalau banyak orang berkumpul ya, apalagi kan ini kontestasi 3 paslon ya. Betul. Takutnya ada yang provokasi ya, biasalah kan. Nah, macam-macam sehingga menjadi tidak tertib dan tidak baik karena ini acara kan pasti dilihat, ditonton oleh seluruh warga dari seluruh Indonesia ya. Masyarakat menantikan acara ini. Betul. Jadi kalau sampai tidak tertib, tentu kita akan memberi contoh yang buruk ya. Ini kan ibarat tanding bola ya. Ini mulai kick off-nya lah ya, kick off-nya ya. Kalau kick off-nya tidak tertib, nah kita khawatir nantinya ke depan suasana pemilu ini lebih banyak hingar-bingar gagah-gagahannya, gontok-gontokannya daripada beradu visi misi program serta ide dan gagasan. Baik, Bang Habib dan juga pemirsa, ternyata pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah pasangan Capres-Cawapres yang pertama tiba di gedung KPU. Oh ya? Ya, ini kita lihat karena yang lain juga masih dalam perjalanan. Kalau Anda lihat pemirsa di layar kaca ini kami bagi menjadi 3, yang 2 lainnya juga Anda bisa melihat memonitor sampai di mana pasangan-pasangan Capres-Cawapres yang lainnya. Pasangan Amin masih di perjalanan, sementara juga pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD Anda juga bisa lihat yang pasti sudah tiba Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita juga sempat lihat tadi bagaimana para pendukung yang ada di depan gedung KPU membawa bendera dan sebagainya. Ini sepertinya betul-betul antusias menyambut kedatangan pasangan ini. Nanti kami akan berikan kabar lagi mengenai hal ini. Bang Habib juga punya banyak cerita mengenai ini, tapi nanti setelah jeda breaking news akan segera kembali saat lagi.